ternyata ada beberapa data yang hilang. Baik, silakan di copy ke tempat teman-teman ya, teman-teman yang dirasanya sama drive-nya. Oke, kalau sudah, mari kita bersama kita import, berarti from Pandas kita import. Kita mau baca file. Bu. Oh iya. Maaf, Bu. Saya lupa lagi. Kita baca ya. Kita read CSV. Teman-teman kalau mau ganti file, baru file boleh. Ini saya males aja, jadi saya nggak ganti. Ya, saya read CSV. Kita plotting dulu bentar ya. Kita from Pandas plotting. Kok Bu bisa hafal ya? Ya karena udah sering. Udah sering, jadi sering pakai, jadi ya lumayan mengingat. Kita mau gambar bentuk scatter dulu ya. Scatter matrix. Ya, scatter matrix. Nanti kita akan gambar bentuk plotnya, berarti kita pakai pplot ya. From matplotlib kita import pplot. Sebenarnya ada juga yang tulisnya import pplot, import matplotlib.pplot as plt, begitu boleh ya. Oke. Kita load datasetnya. Kita load dataset, berarti kita panggil dataset kamu. Ya, kita panggil dataset yang tadi, berarti kita pakai read CSV. Bu, kalau dia pakai file Excel bisa nggak? Kalau pakai file pickles bisa nggak? Pakai file text bisa nggak? Bisa-bisa aja, tergantung apa yang kalian panggil di Pandas. Karena dia akan melakukan manipulasi data tergantung apa yang kamu panggil. Ya, kalau datanya CSV ya saya panggil read CSV. Silakan buka pandas.org untuk melihat cara pemanggilan data. Oke, saya read CSV. Tadi datanya saya namakan sonar.csv. Oke, saya nggak perlu headernya, jadi headernya saya buang, none. Oke, ini mau kayak. Oke, nah kalau datasetnya sama di tempatnya dengan tempat kamu simpan drive kerja kamu, berarti mau ya. Kita lihat bentukan datasetnya berapa ya. Kita bentuk datasetnya, teman-teman bisa print ya, teman-teman bisa print ngelihat datasetnya itu bentuknya seperti apa, berarti shape ya, bentuknya seperti apa, sekitar 208 kali 61 ya. Kalau mau lihat setiap variabelnya, teman-teman bisa lihat fitur per variabelnya. Teman-teman bisa menggunakan ini ya, print dataset, ini ya, describe ya. Oke, karena tadi kita panggil pplot berarti boleh dong kita gambarkan bentuk histogramnya supaya lebih keren. Oke, kita panggil buat histogram dari variabel data. Berarti dataset kamu kita pakai histogram. Berarti kita gambar ya, berarti panggil ya pplot. Pplot, tampilkan dia, show apa yang terjadi. Oke, seperti ini. Ya, jadi ada sekitar 60 ya, karena dari 0 sampai sekian.
histogramnya dia ada count dari berapa nilainya, standar deviasi. Ini 25, 50, 75. Ada yang tahu ini apa? Karena kita pakai histogram. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah nilai DOR. Nilai apa? 25, 50, 75. Nilai? Yes. Ya, betul. Berarti ini 8 kali 60. Ini kalau mau digedein boleh lah ya. Ya. Boleh. Seperti itu. Sampai sini ada yang masih ketinggalan? Bisa ya? Ini boleh lah kalau sebenarnya kalau plot inline bisa lebih mudah. Oke. Sampai sini bisa? Nah, misal untuk sonar ini, dataset sonar ini kita mau apa nih istilahnya? Kita mau proses ya. Kita mau proses mengevaluasi dengan algoritma yang mudah. Misalnya saya mau evaluasi dengan algoritma yang paling mudah menurut saya, yang nggak ribet, itu adalah evaluasi menggunakan jarak terdekat atau tetangga terdekat. Berarti saya menggunakan nearest neighbor. Seperti itu. Oke. Masih banyak nih. Saya mau menggunakan itu. Oke, kita coba ya. Kita coba evaluasi data sonar dengan algoritma nearest neighbor. Berarti saya panggil karena saya mau scalarkan, nanti saya panggil ada minnya, ada standar deviasi, lalu saya baca datanya, saya panggil model seleksinya itu nanti kita belajar, ada yang namanya cross validasi, stratified dan teman-temannya, lalu saya kasih label encodernya, ya label encodernya supaya dia punya punya kelas. Oke, saya panggil from NumPy, kita import data rata-rata, from NumPy juga, saya import standar deviasi, panggil ulang datanya ya, from Pandas, berarti Pandas saya import read CSV, karena tadi datanya sudah di ini ya, berarti kita panggil lagi ya, biar lebih paham sih sebenarnya. CSV. Kita bangun model from sklearn. From sklearn saya panggil yang model selection. Karena saya mau hitung berapa nilainya, itu berarti saya panggil cross validasi score. Saya panggil juga dari sklearn. Saya panggil yang model selection. Saya mau bagi data nih. Saya mau pakai apa ya? Stratified yang repeat. Ini tergantung ya. Ada yang kita panggil dengan K-fold validasi. Tapi ini saya biar cepat pakainya stratified, berarti langsung saya split jadi berapa nih? Misalnya dari 10 data dengan N-nya berapa gitu. Langsung cepat nih. Jadi gampang untuk dilakukan. Repeat-nya itu kita pakai stratified
K-fold. K-fold itu artinya, K itu artinya berapa banyak data di dalam satu lipatan dataset. Jadi misalnya 100 data, kalau kamu bilang K-nya itu adalah 4, berarti dalam satu lipatan data itu ada 4 data, ada 25 data. Ya, seperti itu. Sekarang kita panggil algoritmanya. Saya panggil dari sklearn. Kenapa dari sklearn semua, Bu? Ya, semua apa ya? Semua fungsi itu tersimpan di sklearn, di scikit sebenarnya. Sklearn neighbors. Neighbors kita panggil K neighbor classifier. Oke. Kita pra-processing from sklearn. From sklearn, pre-processing ya. Kita import supaya ada bisa muncul, kita panggil label encoder. Oke, kita mau gambar berarti from matplotlib, matplotlib import pplot. Pplot. Panggil datasetnya berarti sama aja, kita panggil dataset yang seperti tadi. Mana sih? Oke, kita panggil dataset. Kita panggil dataset kayak tadi. Kita lihat value-nya, berarti data. Kita panggil data, kita panggil dataset value. Oke, dataset value. Oke, kalau sudah kita pisah ya, karena tadi kita sudah kasih labelnya, berarti kita pisah data X dengan data Y. Udah pusing? Udah, Bu. Bu, sorry mau nanya, Bu. Itu matplotlib itu untuk apa, Bu? Gambar. Oh, untuk gambarnya. Apalagi ya, saya lupa bentar. Dataset, value, lalu oh, kita bagi ya, separasi datanya. Separasi data antara data yang ada kelas dan kelas target. Data tanpa kelas, dan kelas target. Kenapa saya harus pisah? Jadi ketika kamu mau melakukan pemisahan data, ya, kamu mau bagi data, modelnya itu dia akan mencocokkan ke kelas. Jadi kalau kamu gabungkan data yang ada kelas dengan tidak ada kelas, dengan kelasnya, takutnya kelasnya itu dia dianggap sebagai salah satu fitur. Tetapi padahal dalam nyatanya dia adalah merupakan kelas target. Kayak gitu. Jadi kita pisah aja. Ya, kita pisah aja. Oke. Kita pisah, misalnya saya bagi datanya menjadi X dan Y. X itu adalah data yang tanpa kelas, Y-nya itu adalah kelas. Berarti tadi kita udah namanya jadi data ya. Data. Saya kira ada orang datang. Oke, saya panggil semua dari seluruh data kecuali data yang berada di belakangnya. Oke, seperti itu. Dengan data Y-nya itu adalah data dari keseluruhan data yang diambil hanya data paling
terakhir. Dan biasanya diasumsikan data paling terakhir itu adalah untuk data sonar ini setelah tadi dilihat dia berada kelasnya itu berada di paling belakang. Oke, dia berada di paling belakang. Kalau ini artinya seluruh data kecuali data yang paling belakang tidak kita ambil. Yang ini adalah kita ambil untuk keseluruhan data yang berada di paling belakang dari data set. Oke. Supaya kita tahu bentuknya adalah continue, kita pastikan ya. Pastikan semua data adalah data real number atau data continue. Berarti Anda pastikan semua data Anda itu sifatnya adalah tipe datanya adalah float. Oke? Kita bikin berarti data X. Data X dipastikan semuanya adalah tipenya adalah S-type-nya adalah float. Ya. Float 32. Oke. Sedangkan kalau untuk data kelas adalah biasanya data kelas itu kan hanya membedakan satu objek dengan objek lain, berarti dia adalah bersifat kategorial. Bersifat kategorial. Kategorial dalam hal ini kita menggunakan string, ya. Kita gunakan string. Berarti tadi yang isi kelas itu adalah nilai Y. Nah, nilai Y ini Anda pastikan dia berisi adalah tadi itu label encoder Anda. Label encoder Anda ya kan? Sabar, saya lupa. Label encoder Anda harus fit dulu. Ya, bersabar ya. Dipahami, ketik-ketik dipahami ya. Berarti kita fit transform. Kita fit transform dari sini di mana nilai Y tipenya dipastikan adalah string. Gitu. Oke, sekarang kita bisa bangun model. Bangun modelnya. Model dengan KNN. Oke. Bangun model dengan KNN. Tadi kita pakai neighbor classifier. Oke. Baru teman-teman bisa melakukan evaluasi model. Berarti cross validasi. CV ini berarti cross validasi. Kita pakai repeat stratified k-fold. Dengan pembagian data besarannya. Pembagian data besarannya tadi kita bilang mau bagi berapa? Terserah ya. Misalnya saya bagi menjadi 10. Ya, baginya 10. Ada repeatnya. And repeatnya berapa kali? Kenapa harus di-repeat? Dengan alasan supaya semua pernah menjadi atau pernah mengalami menjadi model. Ya, pernah menjadi model. Ini kayaknya semua saya kurang S. Ya, misalnya saya repeat 3 kali. Random state-nya sekali aja. Ya, jadi kondisi dia dilakukan perandoman per satu kali dia split itu cuma sekali, dia jangan banyak-banyak dia ngulang. Maka kita bisa dapat skornya terakhir, berarti nilai N skornya itu berapa? Nilai N skornya berarti kita pakai cross validation skornya. Kita berarti panggil model. Model teman-teman harus bisa di fit-nya antara nilai X yang nggak ada label, nilai label,
scoringnya itu kita pakai strategi apa? Kita panggil nilai akurasinya. Ya, jadi berapa persen, berapa persen, berapa persen. Akurasinya berapa? Cross validasi. Kita pakai cross validasi yang ini. CV yang ini, ya, CV yang ini. Berapa banyak nilai yang akan teman-teman jadikan end jobs-nya? End jobs-nya saya pakai 1. Gitu ya. Itu ada error score. Ada juga error score. Nanti untuk properti-propertinya itu boleh teman-teman ngecek ya. Error score-nya itu dia akan muncul raise. Ya. Oke, sehingga bisa terukur performansinya, performa dari model sistemnya itu berapa? Performansi dari model sistem teman-teman bisa print, boleh di print, berarti berapa akurasinya? Akurasinya itu berapa? Akurasi, misalnya teman-teman mau ada 3 angka di belakang koma, berarti persen dari 3 lah ya, 3 biar nggak usah terlalu banyak. Bentuknya adalah berarti floating point. Ya, berarti bentuknya adalah floating point. Oke, ini lalu sebentar saya nambah lagi untuk akurasinya sekian, berarti tadi kita ada min, ada standar deviasi, berarti ini depannya min, ini belakangnya adalah standar deviasi. Oke. Sama juga 3 lah ya. Berarti kalau sudah begini, berarti teman-teman sisa panggil apa yang teman-teman mau ukur, berarti adalah nilai min, kita panggil apa? N score-nya. Ya, N score-nya, dan lalu teman-teman panggil standar deviasinya dari N score-nya. Kayak gini ya, kira-kira. Nah, ini nanti akurasinya teman-teman dapat berapa, itu adalah akurasi dari model sonar yang tadi, saya kurang apa ini? Saya kayaknya kurang huruf. Nah, kalau repeat, sabar, saya lupa kan. Repeat stratified itu gimana sih? Ada repeated. Saya coba dulu cari dulu. Repeat stratified. Oh, pakai repeated. Pakai dia di belakang, repeated stratified K-fold. Oh, kan saya udah lupa. Repeated stratified K-fold. Oke. Kita coba lagi. Saya salah di mana lagi? Saya kan neighbor. Kayaknya saya kurang S. Kan neighbors. Alah. Hati-hati kalau menulis ya. Mana sih? Model kan neighbors classifier. Oke. Saya dapat akurasi dengan min 79,7% dengan standar deviasinya mendekati 1 ya. Dan skornya itu mendekati 1, jadi cukup baik lah ya. Oke. Nah, seperti itu. Bisa? Teman-teman? Oke. Bu, kalau saya menerapkan
ini kan tadi saya menerapkan label encoder. Kalau saya menerapkan pre-processingnya ini kan saya kasih label encoder. Kalau saya menerapkan yang namanya hal-hal lain seperti min-max scalar, ya saya min-max dulu, baru saya buat, boleh nggak Bu? Boleh-boleh aja. Ya, boleh-boleh aja. Ya, boleh-boleh aja. Silahkan. Jadi ini boleh teman-teman ganti dengan min-max scalar, digambar, lalu nanti hasilnya menjadi seperti apa. Nanti boleh, biar gampang itu akan terlihat di apa tuh namanya, akurasi. Biasanya kalau ini dia akan mungkin lebih tinggi kalau teman-teman menggunakan label encoder yang standar scalar ataupun min-max. Oke, biasanya lebih tinggi. Boleh dicoba ya. Boleh dicoba. Oke. Mau coba bareng? Bolehlah kita coba bareng. Kita coba menggunakan apa ya? Scalar. Kita gunakan proses standar scalar. Coba aja ya, coba aja. Kita udah, berarti saya nggak usah baca import min ya, pakai aja nggak apa-apa. Berarti bisa nih. Ini tadi dari atas ya. Ini kita pakai scalar fit. Bentar ya. Kita scatter mix, standard scalar, kita udah import, plot, udah gini. Siapa sih yang telepon? Kelas. Oke. Kita ulang aja deh ininya. Ya. Sebentar. Berarti ini saya hapus dulu biar lebih mudah teman-teman. Teman-teman gunakan. Ini sahabat dulu. Sebentar ya. Saya pakai mana sih datanya? Ini. Saya pakai ini. Berarti saya sebelum gambar scatter mix, berarti saya from scalar sklearn, saya panggil preprocessing, saya import standar scalar. Oke, saya import standar scalar, saya udah masukin ini. Oke, saya panggil data setnya, berarti saya panggil data yang merupakan value saya tadi menggunakan
Data sama dengan dataset value, ya, sama aja ya. Saya panggil aja semuanya. Berarti semuanya aja ya. Saya panggil semuanya aja. Saya panggil semuanya aja. Saya panggil semuanya aja. Ya, saya panggil semuanya aja. Kita gunakan ini ya. Kita gunakan. Oke, berarti transformasi. Saja deh. Transformasi ini standar scalar. Kita pakai data, kita transform dulu ya. Transformasi data kita fitkan dulu dengan transform. Kalau yang tadi kan kita transform dengan fit transform dengan label encoder. Sekarang kita fit transform dengan ini ya, yang tadi apa? Standar scalar. Oke. Nah, saya mau pakai data frame. Sebentar, saya import dulu. Saya import, jangan. Salah. From Pandas, saya import data frame. Salah tulis saya. Data frame. Oke. Transfit transform data. Saya convert ke data frame Pandas biar lebih gampang. Oke, saya panggil dataset adalah data frame dari data. Kita simpulkan hasil, simpulkan datanya. Kita simpulkan datanya, berarti kita print dulu. Kita print. Kita print, kita lihat dataset kita deskripsikan. Oke, kita gambar datasetnya. Dataset apa tadi? Histogram ya. Histogram, kita gambar plotnya. Plotnya kita show. Oh enggak ya? Kurang deh. Oke, nah kira-kira gambarnya seperti ini, seperti tadi. Sekarang kita akan bikin kayak tadi, tetapi kita akan melihat apakah akurasinya kalau dengan label encoder dengan standar scalar apakah sama atau berbeda. Ya, berarti saya copy aja dari sini supaya ketahuan akurasinya berapa. Oke. Tapi ini kita gunakan standar scalar transformasi. Oke. Repeated certified boleh pakai kan nearest neighbor, label encoder. Oke, saya nambah. Berarti from sklearn preprocessing saya import standar scalar. Nah, saya kasih pemahaman aja ya. Nah, di Python ada istilahnya pipeline. Jadi sekali jalan itu kita bisa melakukan beberapa pemrograman
Ya, kita bisa menambahkan beberapa algoritma di dalamnya sehingga dia sekali jalan. Itu istilahnya dalam Python kita istilahnya dengan pipeline. Ya. Gitu. Jadi jangan bingung ya ketika kita menuliskan pipeline, jadi itu dijadikan satu sekali jalan supaya tidak double-double kita memanggil. Gitu ya. Mudah-mudahan paham. Oke, kita from sklearn. Saya panggil pipeline-nya. Pipeline-nya saya import pipeline. Saya import pipeline, plot udah, baca udah, dataset value udah. Saya pisah-pisah data, tipe datanya float 32 untuk kategorial bentuknya string. Oke. Oke, ini udah, ini udah sampai bangun model nih. Sebentar, berarti saya definisikan pipeline-nya dulu. Pipeline data. Oke, saya bikin transformasi berarti saya menggunakan tadi apa nih? Standar scalar. Oke. Model berarti saya pakai ini. Kan? Model saya pakai ini. Jadi sekali pipeline sekali jalan. Berarti pipeline-nya itu ini P-nya besar kalau nggak salah ya. Saya cek. P-nya besar nggak sih? Hitam pipeline. Oh, besar. Ya, sering-sering nanti kalau teman-teman bingung, boleh sering-sering ngecek di ininya ya, di library-nya itu banyak. Oke, ini pipeline, berarti kita bikin pipeline yang panjang, kita bikin pipeline yang panjang, biar kita panggilnya nanti pipeline aja, nggak tulis kita panjang-panjang, kita bikin dari sini ya, pipeline. Steps-nya adalah dari transformasi dengan kita bangun model. Ya, jadi ketika teman-teman sudah melakukan standar scalar, nanti hasil dari standar scalar itu baru masukkan ke model. Jadi dia sekali di pipe, sekali jalan. Ya, bisa ya? Oke, seperti ini. Berarti kita definisikan dulu namanya itu apa? Namanya itu misalnya ada transformasi dengan model. Berarti saya misalnya definisikan yang satu ini T, ya. T untuk transformasi, ya. Yang satu lagi untuk model. Sabar. Pipeline step-nya sebentar, saya lupa tulisnya. Step. Jadi saya harus tulis. Saya tulis apa? Oh, ada dalam kurung lagi. Baik. Oh, dalam kurung lagi. Maaf ya. Biasanya begitu teman-teman. Kalau kalau menulis, kadang-kadang kita lupa tuh ada tanda kurung lagi atau enggak. Kadang-kadang gitu. Saya seringnya lupa di situ. Ini saya lupa nih tanda. Nah, ya. Steps, ya. Trans M. Misalnya ini M. Ini M ya. M untuk model. Gitu. Model. Tutup 1, 2, 3. Oke. Pas ya. Ini berarti model saya nggak usah lagi ini. Berarti ini saya evaluasi pipeline, bukan evaluasi model. Evaluasi pipeline. Ya.
Ini sama, ini sama. Ini saya nggak panggil model, berarti kita panggil di sini, kita panggil pipeline. Oke. Kalau sudah, ini model-modelnya sama. Oke, kita coba running. Saya salah. 9 SG. Salah lagi tuh. 10. Salah lagi saya. Oke. Oh, oke. Kalau teman-teman lihat untuk akurasinya nanti dia akan lebih naik ya, 81 kalau dibandingkan yang tadi itu adalah 79. Nanti untuk min max teman-teman boleh coba sendiri. Oke. Gimana? Udah bahasap kah? Ini apa ya? Variasi dari yang sudah teman-teman lakukan nanti dengan ini di modul ya. Ini variasinya kalau dibuatnya seperti ini juga bisa. Ya, gitu. Untuk sederhananya di modul. Oke. Oke. Nah, gitu. Saya rasa untuk hari ini jangan panjang-panjang ya, capek ya. Capek saya, Bu. Udah laptop, komputer saya, otak saya ngasep semuanya. Kira-kira kayak gitu. Ya. Nah, nanti ini perlu saya share atau enggak ya? Boleh Bu di-share. Boleh Bu, boleh. Boleh, Bu. Boleh banget Bu. Oke. Nanti saya share ini. Saya save as. Saya rename deh. Saya rename dengan Oke, untuk datasetnya nggak usah saya share lagi karena udah ada ya. Saya share di sini aja. Nanti saya juga share di ini deh. Saya juga share nanti di apa tuh namanya? E-learning. Ya, e-learning aja susah. Ya. Oke, ini saya sudah share. Jadi teman-teman nanti saya share lagi di e-learning dengan lecture notes yang tadi. Gimana? 2 minggu ketemu saya untuk machine learning. Menarik machine learning kan? Menarik Bu, menarik. Menarik banget. Sangat menarik Bu. Menarik banget ya kan? Jadi kita meskipun ada di modul, tetapi ada yang bisa kita lakukan lain lagi dengan cara yang berbeda ya. Kalau Anda baca buku, mungkin apa ya? Satu buku dengan buku lain ketika membahas tentang Anaconda Python atau caranya ada sedikit berbeda, tetapi untuk library yang digunakan sebenarnya sama aja. Ya. Nah, untuk minggu depan teman-teman boleh menginstal yang namanya MATLAB. Ya, boleh pakai MATLAB secara online pun ada, boleh itu teman-teman lihat nanti dibawakan oleh Pak Imran, nanti Pak Imran akan menceritakan dengan bentuk MATLAB seperti itu. Jadi dilihat, dipelajari, mirip-mirip kok dengan Python. Asik, ya kan? Machine learning menjadi salah satu topik Anda ketika nanti Anda skripsi. Ketika Anda ketemu dengan saya lagi, saya tanyakan minimal udah tahu lah ya. Oh, gini ceritanya. Machine learning itu nggak susah-susah kali. Bu, mau nanya, Bu. Tadi yang pas terakhir itu kan X-nya huruf gede dan Y-nya huruf kecil ya, Bu. Itu bedanya ada nggak ya, Bu? Nggak ada, saya tadi katakan aja X-nya udah keburu besar. Sebenarnya kalau kalian mau tulisnya X-nya kecil juga nggak apa-apa. X besar, Y besar pun nggak apa-apa. Itu kan hanya variabel. Ya, Bu. Makasih. Iya.
Andrea suka kan Andrea ya? Oh, senang kali dia ini kalau belajar coding matematika kayak gini. Gimana ya, Bu? Ampun, Bu. Oke. Sambil absen ya. Kalau ada yang pertanyaan boleh sambil saya absensi. Ketua kelompok udah dipilih semua kan, Jason? Udah, Bu. Udah Ya? saya pindahin ke Excel juga. Oh, udah ya. Oke, oke. Nanti dikirim ke saya segera. Ya, Bu. Juan siang juga nggak datang ya? Hmm. Oke. Baik. Untuk pertemuan hari ini saya kira saya cukupkan. Udah banyak yang sakit kepala, udah banyak yang stres, ngelihat perhitungannya banyak, dan juga codingannya yang sebenarnya kalau dipahami dan dilihat kembali nggak susah. Mungkin karena susah itu karena banyak library-nya saya rasa. Saya rasa gitu ya, karena banyak banget library-nya. Jadi teman-teman ngerasa ini apaan sih kok library-nya banyak banget. Karena mungkin saya sudah menggunakannya dari 2018, jadi mungkin lebih hatam, sedikit lebih hatam dibandingkan teman-teman. Tapi bolehlah teman-teman mempelajari pelan-pelan dipelajari sehingga oh ini maksudnya begini. Oh dalam sklearn kalau saya mau pakai Can-Nearest Neighbor, ternyata saya pakai ini. Kalau saya mau pakai untuk regresi, saya panggilnya ini. Ya, seperti itu. Jadi pelan-pelan aja kita pelajarinya ya. Kita pelan-pelan supaya makanya saya seringnya kasih kayak gini, variasi dari modul ya supaya teman-teman bisa ada perbandingannya seperti apa. Ya. Jadi nggak lihat aja di modul terus nggak diketik gitu. Kalau bersama-sama seperti ini kan ya lumayan ada yang bisa diketik. Oke. Baik, kira-kira itu teman-teman. Kita jumpa lagi minggu depan di hari Jumat ya, di hari Jumat. Terima kasih semua, sehat selalu dan selamat makan siang teman-teman. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. 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 Sama-sama. Bu.